Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok keempat. Jadi kelompok kami itu beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Wendriani Swahidah selaku editor video pembelajaran pada kali ini. Kemudian ada saudari Magfirani yang bertugas menyediakan materi presentasi anggota kelompok kami. Kemudian ada pun yang menjelaskan materi nantinya. Untuk materi pertama tentang keterampilan bertanya akan dijelaskan oleh saudari Jumarni. Kemudian keterampilan bertanya dasar akan dijelaskan oleh saudari Lisda Stuti. Kemudian materi keterampilan bertanya lanjutan akan dijelaskan oleh saudari Nurul Hidayah. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman-teman untuk menyimak penjelasan dari materi kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan bertanya. Nah, pembelajaran hakikatnya adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik. Nah, sumber belajar dalam suasana interaktif yang terarah pada tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada tidaknya interaksi adalah merupakan tanggung jawab seorang guru, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Nah, suatu cara untuk menumbuhkan interaksi ini adalah dengan mengajukan pertanyaan atau permasalahan kepada siswa. Karena kita ketahui bahwa mengajar yang baik berarti membuat pertanyaan yang baik pula. Karena peranan pertanyaan sangat penting dalam menyusun sebuah pengalaman belajar bagi murid. Nah, umumnya orang bertanya jika ia ingin mengetahui apa yang belum diketahuinya. Contohnya di dalam kelas, guru bertanya kepada siswa untuk berbagai tujuan. Nah, salah satunya adalah membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap pokok bahasan. Nah, ini adalah alasan guru kenapa dia bertanya kepada siswanya agar kita membangkitkan minat dan rasa ingin tahu kita terhadap pokok bahasan tersebut. Kemudian membangkitkan motivasi dan mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, di sini juga alasan kenapa guru bertanya kepada siswanya, supaya kita termotivasi dan terdorong agar kita itu aktif dalam kelas, dalam pembelajaran. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Nah, dari penjelasan tadi kita dapat simpulkan bahwa sebenarnya pertanyaan yang diajukan guru mempunyai beberapa maksud. Satu pertanyaan yang diajukan dapat dicapai beberapa tujuan sekaligus pada waktu yang sama. Nah, kadang-kadang hal ini tidak disadari baik oleh siswa maupun guru itu sendiri, sebab pertanyaan itu berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan bertanya dasar. Langsung saja, pada keterampilan bertanya dasar ini memiliki beberapa komponen. Di antaranya komponen yang pertama yaitu pertanyaan harus secara singkat, jelas, dan disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan siswa, di mana pertanyaan pada komponen ini pertanyaan hendaknya singkat dan jelas dengan menggunakan kata-kata yang dipahami oleh siswa. Salah satu contohnya yaitu apakah yang dimaksud dengan biologi. Nah, pada konteks pertanyaan ini sangat jelas dan memiliki kata-kata yang mudah dipahami oleh siswa. Kemudian komponen yang kedua yaitu pemberi acuan berupa pertanyaan, di mana seorang guru sebelum mengajukan pertanyaan mereka harus memberikan acuan pertanyaan yang berisi informasi yang relevan mengenai materi yang dijelaskannya. Pemberian acuan ini akan membuat seorang siswa terfokuskan untuk mendengarkan materi yang telah dijelaskan oleh seorang guru. Nah, salah satu contohnya yaitu
ketika seorang guru menjelaskan mengenai transmigrasi, di mana transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya. Nah, pada penjelasan tersebut muncul suatu pertanyaan, yaitu daerah padat seperti apakah yang dimaksud dari pengertian transmigrasi tersebut. Kemudian komponen yang ketiga yaitu pemusatan, di mana pada pemusatan ini pertanyaan dibagi menjadi dua, yaitu pertanyaan yang luas dan pertanyaan sempit, di mana pertanyaan luas ini menuntut jawaban umum dan jawaban yang cukup luas, sedangkan untuk pertanyaan yang sempit menuntut jawaban yang khusus dan spesifik. Contohnya, sebutkan nama-nama kota besar yang ada di Pulau Jawa. Pada pertanyaan ini menuntut jawaban yang sempit atau spesifik. Kemudian contoh yang kedua yaitu menurut pendapat kamu apa ciri-ciri dari negara berkembang? Nah, ini menuntut jawaban yang umum dan jawaban yang cukup luas. Kemudian komponen yang keempat yaitu pemindahan giliran, di mana pada pemindahan giliran ini seorang guru akan memberikan kesempatan kepada siswa lain dengan cara pemindahan giliran. Artinya setelah guru bertanya kepada siswa pertama dan siswa pertama menjawabnya, guru pun meminta siswa kedua untuk melengkapi jawaban siswa pertama tersebut. Kemudian meminta lagi siswa ketiga dan meminta lagi ke siswa ketiga untuk melengkapi jawaban kedua tersebut, dan begitu pun seterusnya. Contohnya yaitu bertanya kepada beberapa orang siswa dengan pertanyaan yang sama. Kemudian komponen selanjutnya yaitu penyebaran, di mana penyebaran pertanyaan berarti memberikan giliran untuk menjawab pertanyaan guru yang diajukan. Pertanyaan ini sebaiknya dilakukan secara acak. Salah satu contohnya yaitu memberikan pertanyaan yang berbeda kepada siswa yang sudah ditandai. Misalnya siswa 1 diberikan pertanyaan A dan siswa 2 diberikan pertanyaan B. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu pemberian waktu berpikir, di mana untuk menjawab satu pertanyaan seorang memerlukan waktu untuk berpikir, dan siswa pun harus menjawab pertanyaan guru memerlukan waktu untuk memikirkan jawaban tersebut. Salah satu contohnya yaitu seorang guru akan mengajukan pertanyaan mengenai dalam konteks atau dalam kalimat, coba kalian pikirkan apa saja dampak dari ledakan penduduk, di mana seorang guru akan menunggu 5-10 detik, kemudian menunjuk beberapa orang siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian untuk komponen yang terakhir yaitu pemberian tuntunan, di mana pertanyaan yang diajukan seorang guru tidak dapat dijawab oleh siswa, ataupun jika ada yang menjawab, jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan harapan. Dalam hal ini seorang guru tidak boleh diam dan menunggu sampai siswa menjawabnya. Guru harus memberikan tuntutan atau memberikan penjelasan yang memungkinkan siswa dapat menjawab pertanyaan tersebut, atau mau membantu siswa atau memberikan petunjuk kepada siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan salah satu contohnya yaitu
mengajukan pertanyaan lain yang lebih sederhana yang dapat menuntun siswa menemukan jawabannya. Baik, itulah yang sempat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya, yakni poin selanjutnya, poin yang kedua mengenai keterampilan bertanya lanjutan. Nah, pertanyaan lanjutan adalah pertanyaan yang lebih mengutamakan usaha pengembangan kemampuan berpikir siswa, memperbesar kesempatan partisipasi mereka, dan mendorong agar siswa berpikir kritis. Jadi pertanyaan lanjutan ini merupakan lanjutan dari pertanyaan dasar tadinya, di mana poin-poin yang tadinya dibahas dalam pertanyaan dasar akan selalu digunakan atau berkaitan dalam penerapan dalam pertanyaan lanjutan. Nah, adapun pertanyaan lanjutan ini memiliki fungsi yang pertama untuk mengembangkan kemampuan dalam menemukan, mengorganisasi, dan menilai informasi. Jadi dalam pertanyaan lanjutan ini yang lebih diutamakan adalah pengembangan, terkait dengan pengembangan kemampuan, baik itu dalam menemukan, mengorganisasi, ataupun menilai sebuah informasi yang telah didapat. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua adalah untuk membentuk pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap. Jadi dalam pertanyaan lanjutan ini akan melatih kita bagaimana cara menciptakan pertanyaan-pertanyaan di mana sesuai dengan informasi yang telah didapat. Kemudian yang ketiga, fungsi yang ketiga, mengembangkan ide dan mengemukakannya kepada kelompok. Jadi dalam pertanyaan lanjutan ini, ide kita akan lebih dimunculkan lagi. Jadi pemahaman terhadap materi itu dituntut untuk lebih tajam, dan kemudian bagaimana cara kita mengemukakannya kepada suatu kelompok. Kemudian fungsi yang terakhir, memberi kesempatan untuk meraih hasil melebihi yang biasa dicapai. Jadi dalam pertanyaan lanjutan ini, dari ide-ide yang dikeluarkan, inisiatif kita dalam menyampaikan informasi itu akan memberi kesempatan untuk meraih hasil yang melebihi yang biasa dicapai. Itu mengenai fungsi pertanyaan lanjutan. Kemudian lanjut kepada komponen-komponen pertanyaan lanjutan. Ada 3. Yang pertama, pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Nah, dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru itu dapat mengundang proses mental yang berbeda, di mana ada yang menuntut proses mental yang rendah ke tinggi, dan ada pula yang menuntut proses mental yang lebih tinggi ke rendah. Nah, di sini yang diharapkan adalah bagaimana proses mental tersebut berarah ke yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Misalnya dari tingkat kognitif, misalnya dari pemahaman, kemudian penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua yaitu pengaturan urutan pertanyaan secara tepat. Nah, adapun pertanyaan yang diberikan bertujuan untuk mengembangkan tingkat kognitif dari yang sifatnya lebih rendah ke yang lebih tinggi dan kompleks. Di mana di sini guru dituntut untuk mengajukan pertanyaan dari yang paling sederhana ke yang lebih kompleks. Kemudian komponen yang ketiga, menggunakan pertanyaan pelacak, di mana ini jika jawaban yang diberikan siswa dianggap benar oleh guru tetapi masih dapat ditingkatkan menjadi lebih sempurna. Nah, disinilah guru dapat mengajukan pertanyaan pelacak. Nah,
Ada 7 teknik. Nah, ada 7 teknik dari pertanyaan pelacak ini. Yang pertama, klarifikasi. Ini jika jawaban yang diajukan peserta didik belum begitu jelas, maka guru dapat melacak jawaban peserta didik dengan pertanyaan lanjutan atau pertanyaan lacakan, agar peserta didik tersebut mengungkapkan kembali dengan kalimat lain. Contoh pertanyaannya, misalnya, dapatkah kamu menjelaskan sekali lagi apa yang kamu maksud? Nah, itu. Kemudian, teknik yang kedua, dengan meminta peserta didik memberikan alasan, di mana pertanyaan ini diajukan guru untuk meminta peserta didik memberikan alasan terhadap jawaban yang diajukannya. Nah, adapun contoh pertanyaannya, misalnya, mengapa kamu mengatakan demikian? Nah, itu. Kemudian, teknik yang ketiga, meminta kesepakatan jawaban. Nah, pertanyaan ini diajukan kepada peserta didik lain untuk memperoleh kesepakatan bersama tentang jawaban yang telah diajukan. Adapun contoh pertanyaannya, siapa setuju dengan jawaban itu? Kenapa? Kemudian teknik yang keempat, yakni meminta ketepatan jawaban. Ini apabila jawaban yang diajukan peserta didik belum mencapai sasaran yang diharapkan, maka guru dapat mengajukan pertanyaan lanjut untuk memperoleh jawaban yang lebih tepat. Nah, adapun contoh pertanyaannya, misalnya guru bertanya, bagaimana keadaan kaca jendela yang tidak pernah dibersihkan? Murid kemudian menjawab, berwarna hitam. Kemudian guru bertanya lagi, selain berwarna hitam, kaca tersebut akan terlihat. Nah, pertanyaan inilah yang digolongkan menjadi pertanyaan lanjutan untuk meminta ketepatan jawaban. Misalnya murid menjawab, kusam. Kemudian teknik yang kelima, yakni meminta jawaban yang lebih relevan. Ini jika jawaban yang diajukan oleh peserta didik kurang relevan dengan materi standar, maka guru dapat mengajukan pertanyaan lanjutan untuk memperoleh jawaban yang lebih relevan. Adapun contoh pertanyaannya, dapatkah kamu memberi jawaban yang sesuai dengan keadaan sekarang? Kemudian, teknik yang keenam, yakni meminta contoh. Ini jika jawaban yang diajukan peserta didik belum jelas maksudnya, maka guru dapat mengajukan pertanyaan lanjutan untuk meminta contoh atau ilustrasi atas jawaban yang diajukannya. Contoh pertanyaannya, dapatkah kamu memberi satu atau beberapa contoh dari jawabanmu? Itu. Kemudian, adapun teknik yang terakhir, yakni meminta jawaban yang lebih kompleks. Ini jika jawaban yang diajukan peserta didik masih sederhana, maka guru dapat memberikan pertanyaan lanjutan untuk memperoleh jawaban yang lebih luas. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai poin yang kedua, yakni pertanyaan lanjutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.